Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam mata kuliah hukum keperikatan. Melanjutkan perkuliahan kita minggu kemarin, yaitu asas-asas hukum perikatan dan sifat-sifat hukum perikatan. Hari ini kita masuk kepada objek-objek hukum perikatan. Kemarin kita sudah juga membahas tentang bagaimana kedudukan hukum perikatan dalam hukum perdata. Nah, kemarin kita sudah juga membahas tentang apa itu pengertian hukum perikatan ini. Ya, perikatan itu adalah suatu hubungan hukum mengenai harta kekayaan antara dua pihak yang menemukan hak pada yang satu berlitur atas prestasi dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya diwajibkan, yaitu seorang individu memenuhi prestasi tersebut. Kedudukan hukum perikatan dalam KUHP Perdata itu kita lihat dalam hukum perikatan diatur dalam buku ketiga KUHP Perdata bab 1 sampai dengan bab 4. Bab 1 itu mengatur tentang perikatan pada umumnya, bab 2 tentang perikatan yang timbul karena perjanjian, bab 3 tentang perikatan yang timbul karena undang-undang, bab 4 tentang hapusnya perikatan. Kita masuk objek perikatan yang kita kenal dengan forward parbintenis. Objek perikatan adalah hak pada kreditur dan kewajiban pada debitur yang dinamakan dengan prestasi. Dalam hukum perikatan prestasi atau objek kita kenal objek perikatan, hak tersebut diatur dalam pasal 1234 KUHP Perdata, yaitu yang pertama memberikan sesuatu to given, untuk berbuat sesuatu to doing, dan untuk tidak berbuat sesuatu need to doing. Lihat dulu yang pertama, yaitu untuk memberikan suatu to given. Yang dimaksud dengan memberikan sesuatu to given tercantum dalam ketentuan bagian kedua pasal 1235 KUHP Perdata. Dalam pasal 1235 sampai 1238 KUHP Perdata dijelaskanlah di sini bahwa perikatan untuk memberikan sesuatu adalah perikatan yang mewajibkan debitur menyerahkan suatu kebenaran tertentu semenjak perikatan itu dilahirkan. Jika si berutang lalai, maka semenjak saat kelalaian tersebut kebenaran adalah hak tanggungannya. Nah, itu seperti membayar harga, jual beli, suami nyewa, dan lain sebagainya. Dalam pasal 1234, KUHP Perdata tidak memberikan pengertian mengenai perikatan untuk memberi sesuatu ini. Namun dalam ketentuan pasal 1235, KUHP Perdata menjelaskan bahwa perikatan untuk memberikan sesuatu adalah perikatan yang mewajibkan debitur menjual suatu kebendaannya. Dalam pasal 499, KUHP Perdata disebutkan bahwa kebendaan yang dimaksud adalah benda yang dapat dikuasai oleh hak milik, misalnya motor. Nah, dari pasal 503 KUHP Perdata dan pasal 504 KUHP Perdata mengenai kebendaan berupa benda berwujud, benda tidak berwujud, benda bergerak, benda tidak bergerak. Seperti kita lihat contoh A dapat dikatakan dia memberi sesuatu karena A yang merupakan pemilik motor yang bannya bocor. Kemudian memberikan bayaran atau upah kepada B atas jasanya yang telah menambal ban motornya. Nah, di sini A membayar sejumlah harga. Juga bisa lihat juga dalam hal jual beli, suami nyewa, dan sebagainya. Itu membayar sejumlah harga. Nah, kita lihat lagi yang kedua itu untuk berbuat sesuatu, to doing. Dan untuk tidak berbuat sesuatu, need to doing. Yang dimaksud dengan berbuat sesuatu, to doing, atau tidak berbuat sesuatu, itu kita lihat dalam bagian ketiga pasal 1239 KUHP Perdata. Dalam pasal 1239 sampai 1242 KUHP Perdata dijelaskanlah bahwa perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu apabila si berhutang tidak memenuhi kewajibannya mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga. Kita dulu untuk yang berbuat sesuatu to doing. Berbuat sesuatu menitik beratkan pada suatu perbuatan nyata yang diberikan oleh salah satu pihak dalam perikatan sebagai suatu prestasi. Pengaturan berbuat sesuatu terdapat pasal 1239 KUHP Perdata. Contohnya B merupakan tukang tambal ban melakukan penambalan ban pada ban motor milik A, maka B yang merupakan tukang tambal ban telah berbuat sesuatu atau melakukan sesuatu, yaitu apa perbuatannya? Memperbaiki barang yang rusak. Itu berbuat sesuatu. Kemudian untuk tidak berbuat sesuatu, need to do it. Tidak berbuat sesuatu merupakan perbuatan yang secara membiarkan sesuatu yang mempertahankan suatu keadaan yang sebagai suatu prestasi. Pengaturan mengenai perkiraan tidak berbuat sesuatu terdapat dalam pasal 1239 sampai pasal 1242 KUHP Perdata. Contoh kita lihat, A dan B mengadakan perjanjian bahwa di atas tanah hak milik mereka berdua yang berdampingan untuk tidak dijadikan tempat parkir mobil. Maka janji untuk tidak menjadikan tanah tersebut sebagai tempat parkir mobil merupakan prestasi untuk tidak berbuat sesuatu. Nah, contoh lagi perjanjian untuk tidak mendirikan suatu bangunan, perjanjian untuk tidak menggunakan suatu merek dagang, dan sebagainya. Syarat objek perikatan yang sah itu, agar objek perikatan itu sah dapat diperlukan berapa syarat, yaitu objek itu harus lahir dari perjanjian atau undang-undang. Kemudian objeknya harus tertentu dan dapat ditentukan. Objek itu mungkin untuk dilaksanakan. Objek itu diperbolehkan oleh hukum. Demikian materi kita tentang objek dari perikatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.